Hari itu, suasana kafe tempat Mutiara bekerja tampak seperti biasa, tenang dan hangat. Namun, ketenangan itu berubah seketika ketika Sandra datang dengan senyum palsu yang menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu niat jahat di hatinya. Saat melihat Mutiara sibuk melayani pelanggan, Sandra sengaja berjalan melewati meja sempit, pura-pura tidak sengaja menyenggol Mutiara hingga minuman tumpah dan tubuhnya terjatuh. Semua orang terkejut, tapi Sandra tetap menampilkan wajah manis seolah tidak bersalah. Namun, dari insiden kecil itu, Sandra menemukan sesuatu yang berharga, sebuah dompet kecil milik Mutiara yang jatuh. Di dalamnya ada SIM C baru, tanda bahwa Mutiara kini dipercaya sebagai kurir pengantar pesanan kafe. Dan di sanalah rencana licik Sandra dimulai. Dengan nama palsu, Sandra membuat pesanan fiktif lewat aplikasi kafe, mengarahkan Mutiara ke lokasi yang jauh dan sepi. Ia ingin membuat seolah-olah Mutiara mengalami kecelakaan kerja, padahal semua itu adalah jebakan berbahaya yang sudah ia atur dengan rapi. Tapi, rencana Sandra tak semulus yang ia bayangkan. Kenzo, yang selama ini diam-diam memperhatikan perubahan sikap Sandra, mulai merasa curiga. Ia tahu Sandra bukan orang yang mudah menyerah jika sudah dendam. Maka, tanpa memberitahu siapapun, Kenzo diam-diam mengikuti Mutiara dari kejauhan saat ia berangkat mengantar pesanan misterius itu. Di lokasi tujuan, suasananya sunyi. Tak ada pelanggan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bangunan kosong dan samar-samar bayangan seseorang yang menunggu di dalam. Ketika Mutiara kebingungan dan mulai merasa takut, tiba-tiba muncul pria mencurigakan mendekatinya dari balik tembok. Detik itu juga, Kenzo datang. Ia menarik tangan Mutiara dan membawanya pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Mutiara gemetar, tak tahu apa yang baru saja menimpanya. Tapi dari sorot mata Kenzo, ia tahu, itu bukan kebetulan. Setelah memastikan Mutiara aman, Kenzo kembali ke kafe dan memeriksa CCTV. Dari rekaman itu terlihat jelas, Sandra lah yang sengaja menyenggol Mutiara dan kemudian memesan orderan palsu dari ponsel pribadinya. Amarah Kenzo pun meledak. Ia mendatangi rumah Sandra malam itu juga. Nada suaranya tegas, matanya tajam, dan wajahnya tak lagi ramah. "Kali ini aku tidak akan diam, Sandra. Kau sudah melewati batas." Sandra mencoba membela diri, menangis, memutarbalikkan fakta, bahkan berusaha merayu Kenzo agar memaafkannya. Tapi tidak ada lagi celah. Semua bukti sudah di tangan Kenzo. Sandra akhirnya ketakutan sendiri, karena topeng manisnya mulai retak. Di sisi lain, Mutiara menangis saat tahu Kenzo membelanya. Ia merasa bersalah dan tersentuh di saat bersamaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti dilindungi oleh seseorang yang tulus. Sejak hari itu, hubungan Kenzo dan Mutiara bukan lagi sekadar kedekatan biasa. Mereka tumbuh dalam rasa saling percaya, saling menjaga, dan diam-diam, cinta di antara mereka semakin dalam. Namun, tanpa mereka tahu, di balik semua itu ada rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Rahasia tentang asal-usul Mutiara, dan tentang kenapa Kenzo sebenarnya terlibat dalam kisah keluarga Aditya dan Rianti. Saat kenyataan terungkap bahwa Cynthia adalah ibu kandung Kenzo, bukan Rianti seperti yang selama ini ia percaya, semua hubungan mulai hancur perlahan. Cinta, benci, dan darah bercampur menjadi satu. Kini, bukan hanya cinta Mutiara yang dipertaruhkan, tapi juga kebenaran yang selama ini disembunyikan.